Hari-hari ini saya sering mendengar para orang tua cerita anaknya sakit batuk, sakit tenggorokan karena cuaca yang buruk. Ya. Paus itu sudah mengingatkan dan mungkin para ahli, ya banyak ahli sudah memberi data ya. Dulu juga ada tentang pemanasan global. Tetapi kok ya ternyata pemanasan itu nggak berhenti-berhenti karena orang suka barbecue mungkin ya, sehingga pemanasan di mana-mana ya. Ya ini tentu menjadi edukasi bagi kita juga bahwa bisa jadi setiap orang sadar atau tidak sadar menjadi penyumbang dalam kerusakan atau ketergerusan kesehatan alam itu bagi semua. Dan kita harus ingat bahwa apa yang hilang itu nanti suatu saat bisa tidak tergantikan. Kerusakan alam suatu saat nanti untuk generasi kita sudah tidak ada lagi yang mereka bisa nikmati. Dan kita tentu tidak mau menjadi pelaku-pelaku atau penyumbang-penyumbang kesalahan itu. Maka edukasi yang berkelanjutan penting. Yesus juga melakukan edukasi yang berkelanjutan, bukan sekedar menyembuhkan, tetapi juga pewartaan kabar gembira yang tentu membawa kesembuhan juga dan membawa kebaikan hidup iman, rohani, juga jasmani orang tetap terjaga supaya konsistensi itu juga tetap terjaga. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Pemfrater, Ibu Bapak, Saudari-saudara dimanapun berada, selamat pagi. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun Anda berada. Kita akan mendengar bacaan pertama surat Paulus kepada jemaat di Kolose, di mana dalam surat itu berisi Paulus bersyukur dalam setiap doanya atas kelangsungan hidup jemaat di Kolose. Lalu kemudian dalam Injil Lukas kita akan mendengarkan bagaimana Yesus di Kapernaum menyembuhkan mertua Simon Petrus dan kemudian melanjutkan perutusannya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Engkau menganugerahi kami kebaikan dengan rahmat yang kami perlukan untuk hidup ini. Maka terangilah kami, jagilah kami untuk senantiasa menjaga anugerah dan rahmat-Mu itu sedemikian rupa, sehingga boleh menjadi berkat dalam kehidupan bersama, dalam kehidupan kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan dari Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus Yesus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kalian. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kalian, sebab kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus berdasarkan harapan yang disediakan bagimu di surga. Tentang harapan itu sudah lebih dahulu kalian dengar dalam sabda kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepadamu. Seperti Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, demikian pula di antara kalian, sejak waktu kalian mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kalian ketahui dari Epafras, rekan sepelayanan yang kami kasihi. Dialah pelayan Kristus yang setia bagimu, dan dialah pula yang memberitahukan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku percaya akan kasih setiamu ya Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Aku percaya akan kasih setiamu ya Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku percaya akan kasih setiamu ya Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di hadapan orang-orang yang Kau kasihi. Aku percaya akan kasih setiamu ya Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya.
dosaku, memaklumkan Injil kepada orang hina dina, dan mewartakan pembebasan kepada para tawanan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah. Brother, ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita mempunyai informasi pada bacaan pagi ini dari Injil Lukas, bagaimana Yesus itu berbuat sesuatu yang seringkali diidentifikasi orang sebagai mukjizat, ya. Tindakan dimengerti sebagai sesuatu yang luar biasa, seringkali dianggap hal yang bersifat adikodrati. Ia digambarkan menyembuhkan mertua Simon yang waktu itu sedang sakit demam keras, dan memang cara penyembuhannya pun juga unik, ya. Orang sakit demam itu kan menggigil badannya dan tidak enak, tapi malah dihardik ya, dihardik demamnya, ya. Yang dihardik demamnya, ya, bukan ibu mertuanya. Kalau ibu mertuanya dihardik nanti malah keloro-loro, ya, sakit hati, ya. Sudah sakit demam dihardik lagi. Tetapi peristiwa itu dianggap sebagai peristiwa yang luar biasa, dan kemudian dengan cepat dari mulut ke mulut itu terdengar oleh banyak orang di Kapernaum. Sehingga sore harinya kita dengar tadi banyak orang sakit dibawa oleh kerabat saudara-saudaranya ke pintu rumah mertua Simon ini untuk apa? Ya, tentu untuk mohon disembuhkan oleh Yesus, ya. Dan di antara mereka yang sakit itu juga ada yang kerasukan setan, ya. Dan kita tahu ternyata setan-setan ini juga mereka tahu siapa Yesus itu. Engkaulah Anak Allah, ya. Memang kita tidak bisa sembarangan juga mengucapkan itu, ya. Kalau kita ke dokter gigi lalu dicabut gigi kita, wah engkaulah Anak Allah. Nanti dokter giginya itu malah jadi merasa aneh kalau mendengar kita. Tapi itu yang terjadi, ya. Yang menarik ialah ketika hari berganti esok, ya. Di sana digambarkan Yesus pergi ke tempat yang sunyi. Padahal banyak orang, ya, yang datang, dan mungkin masih banyak lagi yang akan datang dan masih menunggu. Tapi Yesus pergi ke tempat yang sunyi sehingga orang-orang ini tentu mencari, waduh bagaimana ini, kami belum dapat bagian disembuhkan, anggota keluarga kami kok Yesus sudah pergi. Tapi kita mendengar jawaban yang sangat menarik. Aku juga harus pergi ke kota-kota lain untuk mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Ibu bapak, saudari-saudara, Yesus ternyata juga menegaskan batasan, ya. Batasan bukan untuk mencegah dia berbuat baik, tetapi batasan untuk membuat dia tidak lalai pada tugas perutusannya yang sejati. Banyak kali dalam setiap peristiwa, mungkin pengalaman pribadi, kita mempunyai tujuan yang mulia, sudah kita rencanakan, kita sudah jalani,
Tetapi di dalam perjalanan mungkin ada hal-hal yang membuat seseorang lalu ya entah berubah motivasi atau berubah pikiran dan macam-macam, sehingga yang semula itu menjadi mungkin hilang lagi atau kabur atau bagaimana ya. Tetapi Yesus tidak mau itu terjadi ya. Pasti disayangkan karena banyak orang tidak mengalami penyembuhan pada waktu itu, tetapi Yesus mementingkan apa yang disebut dengan pelayanan yang berkelanjutan, pewartaan kabar gembira yang berkelanjutan. Sebab kesembuhan itu adalah buah-buah dari pelayanan itu. Kalau dia berhenti hanya pada kesembuhan itu, pelayanan tidak diteruskan, nanti orang hanya berhenti pada sesuatu yang bersifat aksidental saja. Melainkan bukan hal-hal yang, melainkan justru lebih utama edukasi, penanaman mental, semangat dan sebagainya. Dan kesembuhan itu atau kesehatan itu juga edukasi yang terus-menerus. Kenapa orang masih sakit sama terus-menerus tidak sembuh-sembuh? Karena mungkin edukasinya juga tidak berjalan dengan baik. Saya ingat 6 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu, Bapak Paus kita, Bapak Fransiskus sudah mengeluarkan ensiklik ya. Anda masih ingat ensiklik apa? Iya, Laudato Si. Ya. Ensiklik yang mengajak umat Katolik dan siapapun di seluruh dunia itu untuk menjaga alam. Hari-hari ini saya sering mendengar para orang tua itu cerita anaknya sakit ya, sakit batuk, sakit tenggorokan karena cuaca yang buruk ya. Padahal Paus itu sudah mengingatkan dan mungkin para ahli ya, banyak ahli sudah memberi data ya, dulu juga ada tentang pemanasan global, tetapi kok ya ternyata pemanasan tuh gak berhenti-berhenti karena orang suka barbecue mungkin ya, sehingga pemanasan di mana-mana ya. Ya ini tentu menjadi edukasi bagi kita juga bahwa bisa jadi setiap orang sadar atau tidak sadar menjadi penyumbang dalam kerusakan atau ketergerusan kesehatan alam itu bagi semua. Dan kita harus ingat bahwa apa yang hilang itu nanti suatu saat bisa tidak tergantikan. Ya. Kerusakan alam suatu saat nanti untuk generasi kita sudah tidak ada lagi yang mereka bisa nikmati. Dan kita tentu tidak mau menjadi pelaku-pelaku atau penyumbang-penyumbang kesalahan itu. Maka edukasi yang berkelanjutan itu juga penting. Yesus juga melakukan edukasi yang berkelanjutan, bukan sekedar menyembuhkan, tetapi juga pewartaan kabar gembira yang tentu membawa kesembuhan juga dan membawa kebaikan hidup iman, rohani, juga jasmani orang tetap terjaga supaya konsistensi itu juga tetap terjaga. Mari kita mengambil inspirasi tindakan Yesus ini untuk menjaga kelangsungan yang baik. Apa yang sudah pernah kita dengar, apa yang kita yakini baik, kita jaga dengan baik supaya betul alam ini, lingkungan kita, masyarakat kita, keluarga kita, diri kita, semuanya adalah pribadi-pribadi yang bersyukur atas anugerah Tuhan yang berupa alam ini dengan segala anugerahnya supaya tidak rusak dan boleh dinikmati oleh generasi selanjutnya. Tuhan memberkati. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami persembahkan roti dan anggur ini untuk Kau ubah menjadi tubuh dan darah-Mu sendiri, menjadi sumber kekuatan hidup kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami. Karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Saudara-saudari, inilah anak domba Allah. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Kau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan tubuh Kristus. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, tuntunlah kami senantiasa untuk menjadikan firman-Mu berkelanjutan dalam pewartaan gereja, dalam pewartaan hidup bersama. Dan kami senantiasa Kau ajarkan untuk bersyukur. Kami mempunyai firman yang boleh menjadi andalan bagi kami untuk kekuatan hidup kami.
Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Kita semua, keluarga kita, niat baik dan seluruh usaha-usaha kita dilindungi dan diberkati oleh Allah yang penuh kasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pernikahan sudah selesai, pulanglah dalam damai Tuhan. Syukur pada Allah.